teman-teman semuanya, kembali lagi di vlog Dara. Hari ini Dara mau mewawancarai salah satu teman kos Dara. Jangan lupa tonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya telah berada di kos teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Putri Tanjung. Sebelumnya saya minta kepada teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nur Husna, biasa dipanggil Husna, dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Oke, baiklah. Tujuan Dara ke sini yaitu ingin bertanya sedikit tentang bagaimana perjuangan hidup Husna, yaitu dari Husna kecil sampai berada di titik sekarang ini yang berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Maka dari itu Dara ingin sedikit bertanya kepada Nur Husna untuk menjawab pertanyaan yang Dara ajukan. Allah, Husna berkenan sekali untuk menjawab dari pertanyaan Anda tersebut. Baik, jadi gini, awalnya Husna tuh nggak lahir di sini, tapi Husna lahir di Lampung. Oh, jadi Husna nih lahir di Lampung ya? Iya, tepatnya di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Dara tahu nggak di mana daerah situ? Untuk lokasinya gitu. Kalau Dara kurang tahu sih, cuman taunya Kota Lampung aja. Oh ya itu. Pokoknya nanti kalau misalnya ada kesempatan waktu untuk pergi ke sana ya. Ya. Jadi Husna lahir di Lampung, kemudian PAUD di PAUD Anggrek, kemudian SD hingga SD di SDN 1 Pasar Madang, kemudian lanjut pas ketika kelas 3 semester 2 Husna mendapat musibah. Jadi Husna ini mendapat musibah. Apa itu musibahnya Husna? Gini, qadarullah, saat kelas 3 itu di semester 2 itu abang kandung Husna nomor 3, beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi keluarga dari Padang datang ke rumah gitu kan, namanya kayak namanya kan saudara mengalami musibah, jadi kan semuanya pulang gitu. Iya, langsung ke Lampung, Kota Agung. Jadi pas saat itu, pas di semester 2, pas kelas 3 itu pas banget hari Jumat itu ya, siap Jumat. Rencananya Husna mau les karena udah ditetapkan ya jadwalnya itu, les privatnya itu emang udah dijadwalkan setiap hari Jumat, tapi setelah Jumat gitu. Nah, Husna kebingungan pas saat siap Jumat itu. Biasanya Husna udah siap-siap tuh mau ke tempat les. Ya. Jadi tapi pas waktu saat itu ayah Husna nyuruh siap-siap untuk beresin semua baju sama buku-buku yang perlu untuk dibawa. Terus Husna bertanya kan ke ayah sama mama kan, kita mau kemana? Terus ayah dan ama menjawab, kita mau pindah ke Padang. Tuh bingung Husna kan, kenapa kok bisa ke Padang gitu. Nah abis tuh langsung pas udah nyampe mau pergi ke mobil terminal, Husna tanya lagi ke paman, kita ngapain ke Padang? Terus dijawab lah sama paman nih, katanya karena ada musibah. Ya, jadi takutnya nanti kalau masih di sini terus nanti qadarullah ada musibah lagi, keluarga dari Padang nggak sanggup untuk ke Lampung karena terkendala oleh biaya. Jadi karena udah di dalam mobil lupa juga pamitan sama ibu karena tadi nggak tahu kan. Dan apalagi sama teman-teman, padahal udah janjian tadi mau les nih, tapi karena ya itulah
ini mendadak banget gitu. Oh, jadi teman Husna semuanya tuh tidak tahu bahwasanya Una mau pindah ke Padang gitu. Nah itu, jangankan teman Husna, Husna sendiri aja tidak tahu bahwa informasi ini kami tuh mau pindah ke Padang gitu. Jadi ya udahlah, Husna pun nggak punya HP saat itu, jadi ya Nerima aja apa ya yang nerima diberikan aja orang tua. gitu. Ya udahlah, mungkin ini jalan yang terbaik. Nah, terus udah nyampe di Padang, qadarullah juga seiring berjalannya waktu, qadarullah juga Usna ya gitulah tinggal kelas. Ya maklum lah, kan Usna dari Lampung kan. Terus pelajaran di Lampung dengan pelajaran yang di Padang ini Sedikit kurikulumnya kan berbeda. berbeda ya. Apalagi di Padang ini kan KKN-nya lebih tinggi daripada di Lampung. Jadi pas nyampe sini Husna agak kesusahan gitu. Sulit gitu, kayak saingannya terlalu ketat Jangankan gitu. untuk pelajaran, untuk bahasa Minang ini sendiri dulunya Susah. ya itulah, gak tahu orang ini lagi ngomong apa gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu juga, alhamdulillah dari situ Husna apa namanya tuh kembali seperti awal mendapatkan posisi peringkat pas awal tinggal kelas itu. Husna ranking 3 ya, ranking 3. Habis itu pas mau naik ke kelas 4 kan Husna tinggal tuh, berarti Husna ngulang lagi kan. Jadi pas di ngulang kelas 3 semester 1 tuh, alhamdulillah pas menerima lapor alhamdulillah Husna dapat ranking 3 kan. Oh, berarti ada kemajuan setelah tinggal kelas ya. Nah ya alhamdulillah banget gitu, karena ada support juga dari kepala sekolah waktu itu. Udah disupport pokoknya sama kepala sekolah Husna, dan alhamdulillah nggak down banget gitu karena udah disupport. Kemudian pas saat penerimaan rapor yang itu yang kedua naik kelas, nah alhamdulillah tambah naik lagi, dapat ranking 1. Oh, Masya Di situ Allah. ya Allah, ini mungkin jalan yang terbaik untuk Husna, dan ini apa namanya tuh Jalan yang telah diberikan oleh ya Allah dan tidak terduga. ya proses apa namanya tuh seperti yang ada Allah katakan tuh kan dalam surat Al-Insyirah, setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah itu Jadi di kelas selanjutnya Husna ini juga mendapatkan juara terus atau makin menurun atau makin meningkat prestasi yang Una gapai gitu? ke kelas 6 masih ada juara juga, tapi tambah nurun lagi juara 3. Mungkin karena pertukaran kelas kan, jadi saingan itu semakin berat gitu. Nah lanjut udah apa namanya tuh udah mau UN ya, qadarullah nggak ada dapat juara lagi. Gimana lagi kan, mungkin di situ juga takdir Husna. Terus lanjut ke masuk MTS Husna masuk ke Ponpes MTI Tanjung Marula. Nah di sana Husna belajar ada kurikulum pondoknya dan ada kurikulum madrasah. Nah Jadi di pondok pesantren itu Husna belajar banyak hal seperti bahasa Arab, fikih, ilmu hadis. Nah kalau seperti bahasa Arab, fikih, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, nah itu masuk ke dalam kurikulum apa namanya itu madrasah. Tapi kalau kurikulum yang ada di pondok ini, yaitu seperti contohnya belajar kitab, kayak belajar fiqh, tasawuf, nahu gitu kan, yang kitab gundul. Terus alhamdulillah di MTS ini masih mendapatkan peringkat juga. Kemudian saat di MTS ini ada juga pernah alhamdulillah waktu itu Husna dapat juara umum di kurikulum pondok. Oh, jadi Nur Husna juga pernah juara umum di kurikulum pondok MTS ini? Iya, alhamdulillah. Dan saat itu ya Allah, pokoknya kayak mana ya? Bersyukur banget gitu. Kayak mana perjuangan, mungkin ini yang hadiah yang Allah berikan dari Husna pas sabar menerima waktu pas Husna tinggal kelas waktu itu.
Nah, dan gak nyangkanya waktu pas kurikulum pondok itu, pas juara umum di kurikulum pondok itu dikasih hadiah sama ibu di sekolah, dapat Al-Quran hadiahnya, masya Allah banget. Hadiahnya tuh yang apa namanya tuh Husna pengen gitu, Al-Qurannya walaupun kecil namun kayak Al-Quran Al-Hufaz itu dia yang ada memiliki terjemahan gitu. ya ada sejarah kisah-kisah Nabi juga. Iya. Nah, Ada kalimat-kalimat motivasi sedikit ya itu banget. Terus ada juga jadwal-jadwal kita untuk menghafal, jadi lebih mudah gitu. Terus beranjak lagi ke MA. Madrasah Aliyah. Ya, tapi masih tetap sekolah di situ di MTI dan Darul. Karena rasanya kalau 3 tahun aja mondok kurang rasanya gitu. Orang yang 6 tahun aja juga masih kurang, tapi jadi Husna lanjut mondok di sana, sekolah di sana MA-nya. Alhamdulillah sering berjalan waktu, yang dari kelas 10 sampai kelas 12 alhamdulillah masih Mempertahankan prestasi. Tetapi ada juga ranking 3-nya, ada juga ranking 2-nya. Pas terakhir perpisahan nggak nyangka lagi dapat juara umum lagi di kurikulum pondok. Nah, di sana bertemu dengan Bapak pengawas sekolah, Bapak pengawas MTI Tanjung Barula. Nah, Bapak tuh ingin bertanya di apa namanya tuh di sekolah ini siapa yang Juara umum gitu. ya, terus bukan itu, siapa yang hafalannya sudah 3 juz ke atas. Dan terkejutnya Husna ditunjuk sama kepala sekolah untuk maju ke depan, padahal deg-deg gitu rasanya gitu kan, kita nggak tahu. Dan Husna juga belum ada murojaah. Nah, pas udah nyampe di depan dites lah sama bapak tuh, aduh pas nyampe depan tuh deg gitu banget rasanya gitu. Terus pas bapak tuh ngasih soal ngetes hafalan, alhamdulillahnya banget kan. Soal apa itu ayat yang dibaca sama bapak tuh yang telah dipelajari, bukan yang udah Husna murojaah sebelumnya gitu, yang telah dihafal. Ya, jadi alhamdulillah banget dapat apa namanya itu dapat menjawab ayat yang diberikan oleh bapak itu gitu. Dan dapat juga reward dari bapak tuh gitu, dikasih amplop sama bapak tuh. Oh, jadi Husna dikasih reward juga pas tampil di acara 3 juz tersebut. Iya, kemudian karena tadi dapat juara umum di pondok jadi dapat hadiah juga dari ibu. Ibu pihak sekolahnya. Ya, dari pihak sekolah dapat apa namanya itu mukena. Dapat mukena, terus dapat piagam penghargaan juga. Allah, bersyukur banget rasanya. Tadi kan pas kelas 11 di SD pun juga Una mendapatkan ada juara umum, juara kelas, dan juga Una pernah tampil ketika adanya Hafiz Al-Quran. Ya, acara perpisahan. Yang Husna sebutkan tadi kan di bidang akademik. Terus kalau di bidang non akademiknya, apa prestasi yang telah Husna ukir gitu? Di bidang non akademiknya, alhamdulillah pas waktu kelas 11 Husna ikut tilawah. Bukan, pramuka. Waktu itu pramuka ikut dapat juara 3, kelompok pramuka Husna dapat juara 3. Kemudian pas hari berikutnya tanggal 14 Agustus Husna ikut MSQ. MSQ. Tingkat Alia. Juara juga itu pas. Alhamdulillah pas saat itu dapat juara 2. Nggak nyangka sekali, padahal belum ada latihan kan, karena kemarinnya Husna ikut lomba pramuka, letih banget, udah pulang udah jam berapa, capek kan mengelilingi apa namanya tuh jejak camping gitu. Lombanya waktu itu ya lomba camping, terus besoknya lomba itu MSQ Musabaqah Syahril Quran. Alhamdulillah dapat juara 2. Alhamdulillah sekali
Husna telah banyak mengukir prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi setelah masa itu kan pastinya Husna akan naik ke kelas selanjutnya. Maka dari itu, mengapa Husna memilih berkuliah di UIN Mahmud Yunus ini? Kan banyak kampus yang lain gitu. Sebelumnya seperti ini, waktu mau mendaftar kuliah itu senang kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena guru sosiologi nyuruh Husna masuk ambil jurusan geografi. Husna ambil di Winsuska bisa tuh, kalau enggak ambil di UNP. Terus Husna bingung. Oh, jadi Husna pas bingung itu karena kendala dari orang tua mungkin tidak membolehkan anaknya berkuliah di tempat yang jauh sehingga Husna ini bisa berkuliah di sini gitu, atau gimana Husna? Gini kan, karena disuruh sama ibu tuh di sini, tapi Husna memikir ngapain Husna ambil yang jurusan ini sedangkan Husna nggak minat dan nggak ada bakat juga di situ. Nanti kalau ngambil ini nanti salah jalan kan. Dan terus sekolah juga nyuruh ambil PGSD aja Husna, kan bisa tuh nanti jadi guru. Karena pertimbangan dari guru kepala sekolah tadi, terus ya udahlah Husna ikut coba masuk UNMPTN. Bukannya sebelumnya itu ada SPAN? Bukan, dia kan kita ngambil apa dulu? Bukan SPAN, apa namanya? Yaitu UNMPTN. Jalur itu apa ya namanya? Dia jalur nilai. Alhamdulillah masuk Husna situ. Husna ambil apa namanya tuh, jurusan PGSD di UNP dan satu lagi jurusan pendidikan bahasa Arab di Jambi. Nah, setelah keluar hasil dari UNMPTN ini, qadarullah Husna nggak lulus kedua-duanya. Ya mungkin Allah berencana lain karena Husna tidak lulus di kampus yang Husna daftar tersebut. ya gitulah. Qadarullah nggak lulus kan, terus tibalah saatnya masuk ke apa namanya itu jalur SPAN PTKIN. Nah di sini juga dengan jalur nilai. Terus Husna pilih ambil jurusan bahasa Arab di sini dan satu lagi apa namanya itu BSA ya, bahasa dan sastra Arab di UIN Imam Bonjol Padang. Nah alhamdulillahnya di sini Husna lulus Bahasa Arab. Ya dengan prodi pendidikan bahasa Arab. Nah di situ alhamdulillah banget, senang sama Husna mendengarnya karena dapat kuliah di tempat yang tidak terlalu jauh gitu. Ya. Jadi diizinkan kuliah di sana. Ya. Jadi karena di Universitas UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Husna lulus, ya Husna ambil di sana. Dan kebetulan juga UIN ini tidak terlalu jauh dan mendapat izin juga dari orang tua. Ya, gitulah kira-kira penjelasan dari Husna Dara. Oh, jadi Husna ini tidak lulus di dua kampus, maka Husna ini lulus di kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Maka dari itu cerita Nur Husna ini sangat menginspirasi dan bagus sekali. Cerita Nur Husna ini semoga menjadi pelajaran kedepannya bagi orang lain. Maka dari itu hanya itu penyampaian cerita-cerita saya dengan teman saya Nur Husna ini. Maka saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.